Dukanya ya sudah nggak bisa demo itu Mas. Kalau misalnya ada sesuatu kebijakan yang kita misalnya kita nggak srek itu nggak bisa lagi nyepil ya, mengungkapkan secara terbuka. Jadi kan nggak hanya dari gaji Mas. Kadang tiba-tiba ada tetangga ngasih antar apa selamatan gitu ya. Kan itu juga rezeki juga Mas. Ya, prinsip saya tuh ridho orang tua terutama ibu itu nanti bakal jadi memudahkan hidup saya. Termasuk saya dulu nikah itu juga gitu Mas. Gitu itu ya. yang memilihkan ibu saya juga. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, perkenalkan tamu kita ya. Siapa ini? Mas Agil ini ya. Jauh-jauh dari Trenggalek, barusan main futsal. Alhamdulillah luar biasa mengeluarkan keringat. Baru sering main gak dengan keringat bareng? Sering main gak di Trenggalek apa di Ponorogo? Di Ponorogo ya. Sering main. Terakhir setahun yang lalu. Astagfirullahaladzim. Sangat menguras keringat karena jarang main ya gitu ya. Ini jauh-jauh dari Ponorogo, itu ada momen apa di Kejember ini? Ya ini Mas lagi nganter orang tua sih sebenarnya. Jadi ya sekalian silaturahim sama teman-teman di sini. Kan Gitu ya. Sudah lama nggak ke Jember kan. Ya. Jadi melalui olahraga kita erat silaturahim ya. Ya. Oke. Jauh-jauh. Ada acara lain selain nganter orang tua? Nggak ada sih Mas, ya itu yang main futsal ini. Masya Allah. Ayo nganter nih wisuda apa gitu ya? Enggak ya. Oke. Mas Agil PNS gaya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira-kira podcast ini boleh nggak PNS ini? Ya boleh aja sharing-sharing, yang penting nggak diajak ngomong yang tepi jurang. Tepi jurang. Tengah jurang nggak? Oke, Mas Agil gimana? Dulu kan pas kuliah bareng-bareng itu kayaknya nggak ada hawa-hawa PNS ini. Kok moro-moro beralih profesi ke PNS gimana ini? Iya Mas, saya dulu tuh suka demo pemerintah, sekarang jadi pegawai pemerintah ya. Gimana ini? Jadi ya ceritanya itu gimana ya? Istilahnya tiba-tiba tahun 2001 itu mertua bilang kan, daftar aja PNS, siapa tahu keterima. Ya sebagai menantu yang baik daripada dipecat oleh mertua kan ya nurut kan. Waktu itu ya awalnya ya iseng-iseng aja. Yang penting daftar kan. Terus ya alhamdulillah keterima. Di tes pertama itu lolos. Nah karena waktu itu kan COVID ya, jadi untuk tes itu sangat berat ya. Jadi harus tes PCR dan lain-lain, mengeluarkan biaya dan waktu yang enggak sedikit. Jadi setelah lolos tes SKD ya gimana kalau nggak dilanjut serius ya ini eman-eman ya. Eman-eman. Akhirnya ya. Nyemplung ya. Jadi emang nggak ada sih sebenarnya awalnya cita-cita jadi PNS. Nggak ada ya? Ya, tapi setelah saya pikir-pikir Mas ya, kan kalau banyak orang yang baik terus ya nggak menganggap saya baik ya paling tidak itu nggak buruk-buruk amat lah ya. Jadi kalau di pemerintahan itu yang ngisi orang-orang yang nggak baik ya akhirnya kan pemerintahan juga rusak ya gimana gitu. Makanya orang baik masuk pemerintah itu. Ya. Nah, terus kalau dulu kan pengennya jadi eksekutif, jadi pemimpin yang baik. Lah, pemimpinnya baik tapi anak buahnya nggak baik, PNS-nya nggak baik kan juga susah juga nanti. Misalnya jadi presiden tapi menterinya kurang baik ya. Kurang support ya. Ya, itu juga jadinya kan ya mencoreng nama baik presiden juga gitu kan. Gitu ya. Makanya ya saya niati sebagai ikhtiar untuk berdakwah ya agar jadi baik lah Mas. Paling tidak itu berusaha untuk menjadi baik meskipun setelah di PNS ya susah sih menjadi baik Mas. Kok bisa kan tinggal menang catat. Ya gitulah, pokoknya susah lah. Susah ya. Ya tapi ya kita tetap berusaha meskipun iklimnya seperti itu. Ini boleh spill PNS mana ini? PNS apa gitu ya? Jadi waktu itu saya kan nggak tahu ya. Pokoknya intinya saya daftar itu milih formasi yang dekat rumah pertama. Terus jurusan saya sesuai jurusan saya. Terus ya itu sih sebenarnya dua
istilahnya apa ya? Dua perhitungan lah, Nah, perhitungan yang saya jadikan landasan untuk saya memilih. Jadi dekat rumah sama istilahnya apa? tadi itu ya. Iya, tadi lupa sama. Dekat rumah sama sesuai jurusan. Nah, yang ada itu di Ponorogoan, dekat rumah Ponorogo sama sama Kediri. Nah, saya tanya ibu saya kan, saya soalnya apa ya, prinsip saya tuh ridho orang tua terutama ibu itu nanti bakal jadi memudahkan hidup saya. Termasuk saya dulu nikah itu juga gitu mas. Gitu Itu ya. yang memilihkan ibu saya juga. Oh gitu. Makanya gelem ya. Ya. Ayo bisa. Alhamdulillah. Jadi Oke, itu. Jadi saya tanya ibu saya enaknya ini milih Kediri apa Ponorogo? Ponorogo aja, lebih dekat sama rumah mertuamu. Oh, Masya Allah. Akhirnya saya milih Ponorogo. Nah, Ponorogo ini ada dua. Ada yang provinsi, ada yang kabupaten. Waktu itu saya lihat lowongannya satunya jadi instruktur, satunya jadi analis kan. Saya kan pikir-pikir analis susah gitu. Akhirnya saya daftar jadi instruktur ahli pertama di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Gitu. Nah, penempatannya di UPT BLK Ponorogo. Ponorogo. Berarti tadi ketemu BLK Jember berarti? Ya, tadi ketemu teman-teman dari BLK Jember sebelum kesini. Ya. Oh, makanya jemput dari Sukarambi tadi ya? Ya, sama-sama. Sowi, makanya ngatain Sowi banget nih. Ya. Oke. Gimana? Enak jadi PNS? Ya, ada enaknya dan enggaknya mas. Semua sawang senawang. Kita, kalau saya prinsipnya itu kan memang benar sih. Waktu adalah uang. Jadi ketika kita dapat uang ya kita harus mengorbankan waktu. Oh gitu. Hanya orang-orang spesial yang bisa mendapatkan kebebasan waktu dan kebebasan uang. Oh gitu ya. Pengusaha-pengusaha ya. Oke. Jam kerjanya mulai kapan? Senin sampai Jumat atau Sabtu? Kalau di tempat saya itu, kalau PNS kan macam-macam. Tapi kalau di tempat saya itu jam kerja mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Gitu ya. Itu dari hari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu libur. Sabtu Minggu libur. Oh gitu. Kalau ada proyek-proyek Sabtu Minggu masuk? Wajib atau enggak? Enggak ada proyek sih mas kalau tempat saya. Paling gitu. Ya kalau ada event itu pun jarang ada event. Itu paling ya sore gitu. Sore aja. Masuk bentar menyiapkan kegiatan. Enggak sepil sempat duka dikit apa jadi PNS? Apa ya dukanya? Dukanya ya sudah nggak bisa demo itu mas. Jadi kalau misalnya ada sesuatu kebijakan yang kita misalnya kita nggak srek itu nggak bisa lagi nyepil ya, mengungkapkan secara terbuka di media sosial atau ya. Oh gitu ya. Jadi harus ya begitulah mas. Sukanya apa sukanya? Kalau sukanya ya itu waktunya teratur mas. Jadi saya tahu kapan saya nanti bakal di rumah sama keluarga gitu ya. Kapan saya harus bekerja gitu ya. Iya. Gajinya kan sudah tertakar ya. Iya. Bisa nyepil nambah nggak? Nyepil nambah gajinya gitu. Bisa kira-kira masih bisa nggak? Kalau nambah freelance atau apa gitu ya? Ya freelance bisa malam dikerjakan malam. Gitu ya. Atau jual apa gitu. Tapi yang ngerjakan istrinya. Oh gitu ya. Capek ya. Oke. Apa ya, kalau menurut saya sih kalau PNS kayak wow gitu ya. Jadi ketika PNS itu gajinya kan sudah tetap ya, nggak tahu ya kira-kira cukup nggak gajinya itu untuk kehidupan ini ya. Kalau gaji itu dianggap cukup ya cukup. Ini pengalaman saya mas. Saya tuh pernah setelah nikah itu kerja di Malang, gaji saya itu cuma 1,5 juta mas. Tapi ya cukup aja itu buat hidup saya, istri sama anak ya. Yang kan apa ya istilahnya rezeki kan nggak hanya dari gaji mas. Kadang tiba-tiba ada tetangga ngasih antar apa selamatan gitu ya. Gitu. Kan itu juga rezeki juga mas. Benar. Ya. Jadi itu suka dukanya PNS ya. Oke. Mungkin tips-tips teman-teman yang lagi apa ya searching atau masih hunting PNS mau daftar gitu. Mungkin saya nanti seperti atau mungkin teman saya gimana ini? Apa tips-tipsnya biar sukses jadi PNS? Pertama ini mas, kalau ini tips dari teman saya itu cara milih jurusan itu juga dimulai dari cara milih milih formasi lah. Milih formasi. Ya itu pastikan sudah sesuai dan ini kalau bisa itu pilih formasi yang memang istilahnya yang melamar di situ itu hanya bisa sedikit jurusan.
Jadi misalnya kayak formasi instruktur yang melamar itu kan ada yang jurusan misalnya teknik informasi, terus teknik pangan, teknik mesin, teknik industri itu kan ada, berarti ada 4 jurusan ya. Tapi ada juga yang formasi misalnya instruktur tapi dia formasinya cuma Satu teknik mesin aja. Nah itu kan Jangan ya? akan malah yang pilih yang satu itu. Oh gitu ya. Iya, Jangan soalnya yang 4. jangan yang 4. Soalnya kalau 4 ini banyak orang yang bisa daftar. Oh Kalau begitu. satu itu ya cuma satu jurusan itu yang bisa daftar. Tapi kan nggak masuk mengurangi jurusannya saing. sampean pas kuliah. Ya kan pilih yang sesuai jurusan juga. Oh gitu. Berarti milih yang satu tapi yang Oh, rebutannya banyak gitu ya. Ya, Daripada itu. 4 bisa masuk semuanya gitu ya. ya. Oh begitu. Oke. Apalagi selain itu Mas? Itu untuk milih jurusan kedua. Terus setelah sesuai jurusan nanti pastikan berkas-berkas yang buat administrasi itu sesuai dengan aturan atau yang diminta. Jadi jangan sampai Kurang ya. ya sampai kurang, jangan sampai keliru, pokoknya ya pastikan sesuai lah. Gitu. Nah setelah administrasi kan ada seleksi SKD ya Mas ya. Jadi SKD itu kalau saya dulu belajarnya lihat YouTube Mas. Gitu ya. Lihat YouTube itu kan ada pembahasan-pembahasan. Di situ pasti ada contoh-contoh soal. Jadi semua soal itu saya pelajari. Itu pertama untuk belajar mengerjakan soal. Nah kedua itu manajemen waktu Mas yang perlu dipelajari. Yaitu kan ada 110 soal harus dikerjakan 100 menit saja. Jadi manajemen waktu sangat penting. Jadi kerjakan yang memang benar-benar mudah dulu. Jangan terjebak pada soal yang Urutan sulit ya. yang sulit tapi kita tertarik untuk mengetahui jawabannya, itu jangan sampai. Jadi kalau bisa itu kalau udah kayaknya susah tinggal aja, jadi nanti dikerjakan di terakhir saja. Nah cara belajar manajemen waktu itu apa? Ikut tryout Mas. Oh tryout ya. Ya, Ada tryoutnya ya, online ya. Ada tryout. Jadi sekarang itu banyak Tryout lembaga-lembaga online itu, akun-akun online itu yang menyediakan tryout gratis itu juga ada, yang berbayar juga ada. Nah itu untuk mengukur ketika kita real ngerjakan itu apakah kita manage waktunya itu pas gitu kan. Kadang kan saya dulu awal nyoba itu ya waktunya ya di waktu itu yang masalah. Jadi saya masih ngerjakan berapa soal waktunya habis gitu, gitu ya, jadi latihan manajemen waktunya pakai tryout. Kalau latihan soal-soalnya lihat di YouTube itu saya. Tapi ya gini Mas, kalau saya itu ada pepatah sak pinter-pinter wong isih kalah karo wong bejo. Oh gitu. Jadi wong pinter iki kalah karo wong bejo. Nah, bejo iki oleh teko Gusti Allah. Gitu. Jadi bagaimana kita mendapatkan kebejoan dari Gusti Allah. Misalnya mungkin bisa sedekah, bisa sungkem sama orang tua, minta restu orang tua, terus ya beribadah sama Allah, minta sama Allah. Ya nggak apa-apa kita menukarkan doa-doa kita dengan kebejoan itu. Kan nggak salah juga. Nggak salah. Kan dengan cara yang baik ya. Dengan cara yang baik. Tapi nggak dukun tapi ya. Enggak. Jadi ya itu orang pinter kalah sama orang bejo. Ya. Jadi kadang-kadang pas kita ngerjakan di awal itu banyak yang nggak bisa kan. Banyak yang bisa, pas terakhir di mungkin 10 atau 5 menit terakhir kita sisakan kan buat ngecek lagi yang belum. Nanti kalau memang benar-benar nggak bisa kan kita ngawur ya. Yang penting diisi, jangan sampai kosong. Benar. Nah, itu kalau bejo itu ngawur tapi bener Mas. Gitu. Nah, kalau bejo itu gitu. Tepat-tepaan lah ya. Iya, tepat-tepat. Latung. Iya. Jadi faktor kebejoan itu di situ menurut saya loh ya. Jadi ya jangan mengandalkan hanya usaha kita sendiri tapi juga mengandalkan Allah SWT. Masya Allah. Oke. Gimana kalau gini, misalnya kita dekat dengan presiden lah, misalnya anaknya kan. Kalau dekat dengan presiden kan dia mau ngapain aja kan bisa dibantu sama Pak Presiden kan. Benar. Misalnya dia pengen jadi wakil presiden bisa dibantu sama presiden misalnya gitu. Benar. Apalagi kalau kita dekat sama Gusti Allah Mas. Jadi kita mau apa nanti dibantu sama Gusti Allah. Aturannya dilanggar ya. Aturannya itu sama Gusti Allah sunatullahnya gini. Sunatullahnya ke kanan, kalau kun fayakun bisa ke kiri ya. Misalnya awalnya dia itu harusnya tidak lolos tapi sama Allah
dikasih kebetulan akhirnya dibantu kan. Nah, benar. Nah, gitu Mas, itu Ikhtiar faktor ya? X-nya. Faktor X-nya ya. Oke. Mungkin ada yang apa ya? Hal yang mungkin apa yang ajaib lagi atau gimana mungkin selama jadi PNS? Ya, Ini seperti apa mungkin? Sedikit aja. nggak ada Mas yang ada Mas. Ya intinya itu Mas, pokoknya usaha dan ridho Allah, Mas. Ridho Allah, Ridho orang tua, ridho Allah. Gitu. Oh, Masya Allah. Ya, Jangan lupa jadi, sedekah ya. Sama ya. tadi ikhtiar bejo tadi ya. Ya, Oke, Masya Allah. intinya yaitu usaha dan golek bejo nih. Bejo nih. Kira-kira alek wajah-wajahku itu pantas jadi PNS nggak? Pantas, semua orang itu pantas Mas. Cuma yo dari Ikhtiar ya. iya ikhtiar. Oke, Insya Allah. Oke, cukup teman-teman semuanya. Ini jauh-jauh dari Ponorogo datang ke sini nyambangi saya katanya itu. Mau diajak podcast. Ya ini masih bau belum mandi dipaksa podcast ya ini ya. Sangat ini ya. Iya. Belum keringetan ya. Izin mandi dulu diajak podcast di kafe aja nggak mau. Oh, benar. Yes. Karena nyolong waktu tuh khawatirnya nggak iso maneh ya. Oh iya. Hari ini digulai anak-anakku ya. Oke teman-teman, Istri-istri juga. motivasi pinggiran semoga bermanfaat. Barangkali ada hal yang bermanfaat yang kita bicarakan, semoga nanti benar-benar bisa bermanfaat. Amin. Semoga yang jelek-jelek jangan dipakai, oke? Sampai ketemu di episode motivasi pinggiran yang lainnya. Agus dan Cak Akil, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.